Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, para pendengar sekalian, kali ini saya akan membahas tentang peraturan perundangan ketiga. Ya, jadi ini menjadi dasar kenapa K3 itu harus dilaksanakan di setiap tempat kerja. Kita di materi ini kita akan bahas eh, tentang apa itu peraturan dan perundang-undangan. Jadi hanya pengantar saja. Nanti untuk yang lebih khususnya ada di mata kuliah peraturan dan perundangan K3. Kita langsung saja masuk ke materi. Nah, apa itu peraturan perundang-undangan secara umum? Jadi kalau di Indonesia ini ya, peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Jadi kalau peraturan perundang-undangan itu kalau di Indonesia ya dibuat secara tertulis yang dibuat oleh atau dibentuk ya oleh suatu lembaga negara ya, apakah itu dia DPR, apakah legislatif maupun eksekutif ataupun yudikatif. Nah, kemudian kalau eksekutif seperti presiden, kementerian. Kalau legislatif seperti DPR, MPR ya. Nah, kalau yudikatif berarti seperti MA, Mahkamah Agung ya, atau Mahkamah Konstitusi. Nah, lembaga ini nanti akan membuat peraturan ya, peraturan di mana aturan atau perundang-undangan di mana nanti akan diterapkan secara umum ya, secara umum. Pejabat bisa presiden ya, atau menteri ya, atau gubernur atau bupati atau camat. Nah, itu ya. Jadi mengikat secara umum di wilayah jabatannya ya, wilayah kepemimpinannya. Kalau gubernur berarti di wilayah provinsi, kalau bupati wilayah administrasinya kabupaten, seperti itu ya. Oke. Nah, hierarki norma hukum. Jadi norma-norma hukum itu berjenjang. Jadi ada jenjang-jenjangnya atau ada tingkat-tingkatannya dan berlapis-lapis. Nah, dalam suatu hierarki tata susunan di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan yang bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar. Ini menurut Stephen teori Kelsen ya. Nah, ini maksudnya adalah peraturan atau perundang-undangan itu kan adalah merupakan norma ya, norma-norma. Dalam ilmu filsafat ya dikatakan itu adalah norma-norma. Nah, norma-norma ini punya tingkatan-tingkatan. Jadi kalau punya hierarki norma berarti dia punya tingkatan ya, punya tingkatan-tingkatan. Nah, bagaimana hierarki peraturan di Indonesia? Nah, seperti ini ya. Ini. Nah, jadi ini menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ya, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangan. Nah, yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 19 tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945. Itu dasar negara ya. Kemudian menjadi dasar undang-undang ya. Kemudian ada TAP MPR atau ketetapan MPR. Lalu kemudian di bawahnya lagi ada undang-undang atau Perpu ya, peraturan pengganti undang-undang. Lalu kemudian di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah. Kemudian di bawahnya lagi ada peraturan presiden atau Perpres ya. Lalu kemudian ada Perda. Nah, Perda ini ada dua, ada Perda provinsi, ada Perda kabupaten. Kemudian terakhir ada Perdes ya, atau nanti ada peraturan camat atau peraturan desa ya. Nah, ini punya tingkatan ya, ini tingkatannya. Jadi setiap peraturan ini dasarnya adalah ke atas ya. Jadi ini kayak undang-undang. Nah, ini punya dasar ya dari
dibuat berdasarkan undang-undang 1945 atau ketetapan MPR atau TAP MPR. Nah ini ya, jadi setiap undang-undang itu ada dasarnya ya, dibuat ada dasarnya berdasarkan undang-undang dasar pasal berapa misalkan ya, ayat sekian. Nah itu ya. Begitu juga dengan peraturan pemerintah. Nah ini juga dia nanti berdasarkan undang-undang ya, jadi dia punya dasar ya, berdasarkan undang-undang. Jadi tidak bisa membuat peraturan sendiri, tapi harus punya dasar dulu ya. Jadi melihat dulu ke undang-undangnya ada nggak gitu ya, baru kemudian dikembangkan, baru diterapkan sesuai dengan daerahnya seperti itu ya. Begitu juga nanti ini perpres ya, nih daerah perpres. Nah ya, peraturan pemerintah, presiden, daerah. Nah biasanya ini daerah nih sesuai dengan daerahnya ya, bagaimana penerapan di daerahnya. Kemudian ada peraturan lain seperti kode, standar, dan rekomendasi. Nah ini jadi peraturan itu mempunyai dua tipe ya. Pertama adalah permissible dan recommendation. Jadi kalau permissible itu bersifat izin dan harus diikuti. Jadi peraturan itu ada bersifat izin, jadi harus dikeluarkan dari apa dulu, kementerian kah atau dinas kah, kemudian harus diikuti gitu ya. Nah lalu kemudian yang kedua mempunyai konsekuensi hukum. Jadi kalau yang ini seperti undang-undang itu ya, kalau melanggar ada hukumnya gitu ya, kayak KUHP ya, kitab undang-undang hukum pidana misalkan seperti itu. Berarti ini tingkat ada konsekuensinya, pidananya apakah penjara atau apa misalkan ya, kalau melanggar. Kemudian kalau ada lagi yang perdata ya, nah itu ada apakah rendah atau penjara. Nah kemudian berbeda untuk setiap negara. Jadi peraturan ini kan berbeda untuk setiap negara ya, jadi tidak sama tergantung negaranya ya. Lalu kemudian dikeluarkan oleh pemerintah. Nah ini ya, jadi yang mengeluarkan peraturan itu bukan dari badan swasta atau organisasi masyarakat, tapi dikeluarkan oleh pemerintah. Ini kalau yang permissible atau mandatory. Kalau rekomendasi, nah ini ya, recommendation atau voluntary. Nah ini bersifat saran dan tidak harus diikuti. Nah ini biasanya yang dikeluarkan oleh organisasi ya, organisasi apakah organisasi masyarakat atau organisasi profesi. Kayak kalau profesi kan berarti kayak IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia atau Ikatan Bidan Indonesia IBI. Kalau kita yang Kesmas ada IAKMI ya. Nah seperti itu. Lalu atau yang lainnya banyak lagi ya. Kemudian tidak mempunyai konsekuensi hukum. Jadi kalau melanggar ini tidak maksudnya tidak ada konsekuensi hukumnya ya. Nah, kalau misalkan ada yang menuntut, dia harus ke dasarnya aturan peraturan pemerintah ya, peraturan mana nih gitu ya, hukum ada di hukum pidana kah atau mana, undang-undang ITE kah atau gimana ya itu. Lalu kemudian yang ketiga digunakan oleh banyak negara. Ini biasanya banyak yang digunakan ya oleh banyak negara, misalkan seperti ILO. Nah itu kan biasanya banyak digunakan oleh banyak negara ya. OSAS, nah itu ISO, nah itu kan udah banyak digunakan oleh banyak negara. Lalu kemudian dikeluarkan oleh lembaga ilmiah. Nah ini dia, siapa yang mengeluarkan? Nah itu tadi ada WHO, ada ILO, ada apa ya, OSAS. Nah kalau Indonesia ada lembaga ilmiah ya, itu tadi lembaga profesi ya, ikatan organisasi profesi kah atau apa, pokoknya dia yang ilmiah seperti itu. Itu yang recommendation. Nah, bagaimana hierarki peraturan K3? Jadi tadi itu kita bahas tentang hukum perundang-undangan di Indonesia. Nah, ini hierarki peraturan untuk K3. Nah, jadi kalau di K3 ini ya ada dasarnya dari undang-undang ya, banyak undang-undangnya. Lalu kemudian dari undang-undang tersebut dibuatlah peraturan atau kode ya. Kode ini nanti biasanya di Kementerian Kemenaker ada, ataupun di perusahaan ada.
Lalu kemudian standar-standar. Nah, ini ya ada standarnya. Berdasarkan dari peraturan dibuatlah standar ya. Standar K3, standar apa lagi produksi ya. Kemudian ada pedoman, ada manual. Nah, di pedoman inilah nanti dibuat apa saja kegiatannya, apa saja yang harus dikerjakan. Nah, standar ini apa, bagaimana pedomannya, bagaimana SOP-nya. Nah, itu ya dalam pedoman tuh. Lalu kemudian ada bahayanya. Jadi disitulah eh, dijelaskan bahayanya apa-apa saja di tempat ini. Standarnya harus seperti ini ya, harus pakai APD dan segala macamnya. APD-nya apa saja. Nah, itu ya, ini contoh, kita kasih contoh terkait dengan kebakaran, hierarki peraturan terkait dengan kebakaran ya. Ini ada undang-undang ya nomor tahun 2002, berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1970. Ini terkait dengan keselamatan kerja. Nah, ya. Nah, jadi ini lalu peraturan. Nah, dibuatlah ke Kepmen PU ini ya, atau Perda kalau di apa namanya, di DKI Jakarta atau Jakarta ada Perda, atau di Riau ada Perda juga itu. Nah, terkait kebakaran. Lalu kemudian standar ada SNI, ada SKBI. Lalu kemudian diturunkan lagi menjadi, nah ini dia ada pedoman ya, Fire Safety Management, manual tentang standar kebakaran. Nah, ini belum banyak tersusun nih ya. Dan terakhir itu ada bahaya kebakaran, dan dia gunanya untuk mencegah atau menghilangkan bahaya kebakaran ya itu. Nah, jadi apa sih tujuan dari peraturan perundang-undangan K3 itu? Pertama, sebagai pedoman atau acuan evaluasi dan penilaian. Jadi ya tadi ya, peraturan itu dibuat sebagai pedoman ataupun acuan ya, acuan untuk dievaluasi bagaimana pelaksanaannya, sudah tepat atau belum, sudah sesuai dengan rencana atau belum, kita nilai. Lalu kemudian sebagai normatif pressure. Jadi ini sebagai pengikat lah ya. Jadi kalau sudah dibuat aturan itu tentunya yang harus dilaksanakan ya, harus dilaksanakan, tidak perlu tidak boleh dilanggar ya. Tentunya ada konsekuensinya kan jika melanggar, seperti itu. Kemudian selanjutnya sebagai panduan dalam teknis pelaksanaan. Karena kan turunannya tadi ada pedoman ya, tentunya jadi sebagai panduan dalam teknik pelaksanaan kerjanya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tujuannya adalah untuk apa sih? Sebagai ternyata tujuannya adalah tumbuhnya komitmen dan meningkatnya upaya dunia industri dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Nah, inilah tujuan akhirnya ya. Jadi perusahaan itu tumbuhnya komitmen. Jadi antara dunia industri atau pihak manajemennya dengan pekerja ya, dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Jadi punya komitmen dia ya. Nah, ini adalah contoh-contoh peraturan K3 di Indonesia ya. Ada banyak sebenarnya. Ini contohnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Jadi dulu K3 itu awalnya adalah keselamatan kerja ya. Cuman sejak kesini baru ada muncul tidak hanya keselamatan saja ternyata yang perlu diperhatikan di tempat kerja, tapi juga ada kesehatannya, seperti itu. Nah, tapi tetap mengacu pada ini ya, tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Lalu kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ya, ini yang baru, yang sudah diperbarui. Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang sistem manajemen keselamatan kerja. Nah, ini pun sudah diperbaharui lagi dengan PP Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 ya. Itu. Lalu kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 ini tentang kesehatan, pasal 23 ini kesehatan kerja. Nah, ini baru muncul kesehatan kerja ya. Nanti ada di Kemenkes juga ada. Ya, jadi tidak hanya Kemenaker nih yang yang menjadi payung di K3, tapi juga ada Kemenkes atau Kementerian Kesehatan. Nah, ini
Ini juga ada Permenaker Trans nomor 1 tahun 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Nah, ini ya. Dan sekarang sudah diperbaharui juga ya. Jadi ada Perpresnya tahun 2019. Nah, kemudian ini ada Permenaker nomor 1 tahun 1998 tentang kualifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap. Jadi ini Menteri Tenaga Kerjanya mengeluarkan peraturan tentang kualifikasi ya. Sebagai untuk menjadi operator itu harus memenuhi syarat-syaratnya. Operator pesawat uap nih harus memenuhi kualifikasi, syarat-syarat dan syarat-syarat menjadi operator ya. Ini ada banyak ya. Ada nih ke Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, Kemenaker Trans, lalu kemudian ini terkait dengan pencegahan penanggulangan HIV/AIDS, Permenaker nomor 1 1998 tentang penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja. Nah, ini ada banyak lagi ya. Ini juga jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek ya. Sekarang sudah menjadi BPJS/TK. Nah, sudah ada perbaharuan lagi ya, Permenaker Transkop. Nah, ini dulu ya ada tenaga kerja dan transmigrasi dan koperasi ya. Nah, ini udah banyak juga ya, ada diperbaharui juga. Nah, ada pertambangan di bidang pengaturan dan pengawas keselamatan kerja di bidang pertambangan. Nah, ini ya, PP nomor 19 tahun 1973. Nah, udah lama nih ya. Ini Kemenaker 51. Nah, sebenarnya sudah banyak ya, sudah banyak. Ada yang diperbaharui, ada yang belum diperbaharui. Nah, ini ya, bahkan ada juga terkait dengan aturan tentang ganti rugi atau kompensasi terkait dengan kecelakaan dan penyakit bekerja. Ada juga peraturannya. Jadi sudah banyak, silakan Anda semua cari ya. Bisa dicari di searching di internet terkait K3, udah banyak. Itu peraturan. Kalau standar lain ya ini. Standar lainnya ya ini. Ada SNI, ada TLV ya, standar nasional Indonesia ya. Nah, ada banyak ya. Apa terkait dengan penerangan, pengukuran ya. TLV ini internasional ya. Nasional. Jadi ada NAB ya. Nah, ini. Dan banyak lagi, ada ISO, ada OSAS ya. Itu juga ya. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Jadi memang di video ini saya membahas standar aja dulu ya. Masih tidak terlalu mendalam, hanya sebagai pengantar saja terkait dengan peraturan dan perundang-undangan K3. Semoga bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe di channel saya ini sebagai dukungannya terhadap channel YouTube saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.